Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan muzakarah dari hadis Arba'in Nawawi sampai pada hadis ke-20. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh para ulama kita di dalam menjelaskan hadis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Baik, berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hadithu Al-Ishrun, hadis ke-20. Kata beliau, Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Al-Badari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin Al-Badari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari ungkapan para nabi-nabi sebelumnya, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, maka berbuatlah sekehendakmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat agung yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa kedudukan hadis ini begitu mulia, dan malu merupakan khisal min khoslah min khisalil iman. Dia merupakan bagian dari bagian-bagian keimanan. Wa khuluqun min akhlaqil Islam, dia adalah akhlak yang merupakan bagian dari akhlak-akhlak Islam. Maka barang siapa yang memiliki sifat malu, maka telah bagus Islamnya dan tinggi derajat keimanannya. Wa alat akhlaquhu, dan tinggi mulia juga akhlaknya. Maka barang siapa yang dia manitasafa bihi hajar al-ma'siyata khajalan min rabbih, dan barang siapa yang tersifat dengan sifat malu ini, maka dia akan meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jal karena rasa malunya kepada Rabbnya, dan dia akan kembali kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dengan adanya motivasi, dorongan cinta dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sifat malu ini merupakan sifat yang menjauhkan seseorang dari perbuatan tercela, dari sifat-sifat buruk, sifat tercela yang rendah. Seseorang akan terjauhkan dari sifat-sifat tersebut. Dan Nabi mengatakan bahwa dia adalah syu'batun min syu'abil iman. Dia merupakan bagian dari cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhlak di antara sifat terpuji yang ada pada laki-laki dan perempuan jika memang ada rasa malu di dalam diri mereka. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Dan juga para ulama kita menegaskan bahwa al-haya'u huwa ra'sul akhlaq. Dan rasa malu itu adalah pokok akhlak. Pokoknya akhlak adalah rasa malu. Dasar seseorang memiliki akhlak mulia yang tinggi
adalah adanya sifat malu dalam diri dia. Bahkan Nabi mengatakan bahwa dalam sebuah hadis, inna likulli dinin khuluqa. Setiap agama memiliki akhlak yang menonjol. Wa khuluqul islami al-haya. Maka akhlak Islam itu adalah sifat malu. Akhlak Islam adalah sifat malu. Menunjukkan bahwa ketika Nabi mengatakan khuluqul Islam al-haya, sifat akhlak Islam itu adalah malu, menunjukkan bahwa malu menduduki kedudukan yang besar di dalam akhlak, dalam nilai-nilai akhlak kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, sebagaimana Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala menegaskan, diambil, ya, diriwayatkan, diketahui dari peninggalan para nabi sebelumnya adalah ungkapan, yaitu jika Anda tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka Anda. Berbuatlah sesuka Anda. Kata para ulama kita bahwa maksudnya yaitu perintah di sini, ya, fasna ma syi'ta, jika tidak memiliki sifat malu, berbuatlah sesuka Anda. Berbuatlah sesuka Anda, yaitu maknanya kata beliau ancaman bagi orang yang dia tidak memiliki sifat malu. Berbuatlah perintah dalam rangka untuk celaan bagi orang tersebut. Berbuatlah sesuka Anda, ya, terserah, nggak peduli, terserah mau buat apa silahkan, nggak ada yang peduli dengan orang tersebut, ya. Dan tentunya dia akan diberikan ganjaran dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ancaman dan celaan kepada dia. Atau makna kedua kata beliau, fasna' ma syi'ta, jika Anda tidak memiliki sifat malu, maka berbuatlah sesuka Anda, yaitu khabar, sebuah informasi kepada kita bahwa orang yang dia tidak memiliki sifat malu, dia akan berbuat seenaknya. Demikian keadaan dia. Tidak ada rasa malu kepada Allah, maka dia akan dekat dengan maksiat. Nauzubillah. Jika dia tidak memiliki rasa malu, dia pun akan berbuat seenaknya kepada manusia dan tidak peduli kepada mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Ibn Rajab mengatakan bahwa wa an Salman al-Farisi, dari Salman al-Farisi, berkata, inna Allah idza arada bi 'abdin halakan naza'a minhu al-haya. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan seseorang, suatu kaum, seorang hamba, naza'a minhu al-haya, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut malu dari diri dia. Jika Allah menginginkan kebinasaan bagi dia, Allah cabut rasa malunya, maka dia akan berbuat sesuatu seenaknya, sesuka hatinya, tanpa malu, yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah dan kebinasaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Sehingga para ulama kita menegaskan juga bahwa asal, ya, segala perbuatan keburukan itu hilangnya sifat malu pada diri seseorang. Hilangnya sifat malu, munculnya perbuatan, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang melanggar akhlak moral, ya, syirik kepada Allah, berbuat bid'ah dalam Islam, membunuh, berzina, mencuri dan yang lainnya, ya, disebabkan karena hilangnya sifat malu pada diri seseorang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ya hadis ini merupakan hadis yang sangat-sangat relevan pada setiap zaman, khususnya di zaman kita, zaman hilangnya sifat malu. Ya, hilangnya sifat malu. Kita bisa melihat bagaimana, na'udzubillahi min zalik, hal ini semoga Allah lindungi kita semuanya dan juga anak-anak kaum muslimin dari sifat ini,
yaitu kita melihat di zaman kita begitu gampangnya seseorang tampil di media dengan jogetnya, ya, dengan TikToknya atau yang semisal itu. Misalkan ini malu yang sudah hilang dalam diri mereka, dan itu merusak sosial masyarakat, merusak masa depan generasi, merusak moral, dan juga menghilangkan generasi Rabbani yang diharapkan dari generasi kita saat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi anak-anakku muslimin, ya, dari sifat hilangnya rasa malu ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh para ulama kita. Kata mereka bahwa al-haya khuluqun nabawiyyun karimun. Rasa malu ini merupakan akhlak Nabi yang sangat mulia. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal azra fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih dahsyat, lebih malu daripada anak gadis yang dipingit di kamar tempat dia tinggal. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Jika beliau, ya, melihat sesuatu yang beliau benci, tidak sukai, maka terlihat di wajah beliau. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri lebih malu daripada anak gadis yang dipingit. Bagaimana anak gadis tersebut dia menundukkan pandangannya, tidak berani melihat manusia dan seterusnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malunya beliau dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan moral etika di dalam sosial. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang kedua bagi kita dan kita pengikut beliau. Hendaklah ada barangkali sifat-sifat semacam ini. Malu, ya, barangkali tidak mampu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hampir-hampir tidak ada orang-orang yang seperti beliau di dalam akhlak malu ini. Maka kita berusaha untuk dekat kepada akhlak tersebut, yaitu memiliki sifat malu kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada manusia. Dan malu ini syu'batun min syu'abil iman, kata para ulama kita. Poin berikutnya bahwa malu merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, yang jika seandainya rasa malu hilang, maka akan kurang nilai iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Malu ada pada diri seseorang, maka iman akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengkhususkan penyebutannya dalam hadis tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang terbaik, yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah nilai iman adalah menyingkirkan, membersihkan keduri, gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu, sifat malu adalah bagian dari keimanan. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rasa malu terpisah dari hadis. Terpisah dari hadis tersebut. Nabi katakan 70 lebih cabang, yang tertinggi ini, yang lebih rendah ini, yang paling standar ini, dan malu bagian dari iman. Menunjukkan sifat malu adalah sebuah sifat yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Dan ini
Di dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan di mana kaidah menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan besarnya nilai yang khusus tersebut. Allah sebutkan misalkan dalam Al-Quran, ya Allah sebutkan secara khusus solat asar setelah Allah sebutkan semua macam solat. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah semua solat dan juga solat asar. Dan juga solat asar. Allah menyebutkan juga, Rasul mengatakan juga, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Nabi juga sebutkan dalam hal dengan kaitan dengan taubat, kata beliau, at-taubatu an-nadamatu. Taubat itu adalah penyesalan. Jadi ketika menyebutkan penyesalan dalam taubat, Arafah, wukuf di Arafah dalam haji dan salat asar dalam semua macam salat, ya, atau ketika menyebutkan salat disebutkan hanya ruku saja atau sujud saja, ya, maka ini menunjukkan besarnya kedudukan bagian tersebut dalam ibadah-ibadah yang ada. Maka begitu pula dengan al-haya malu ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u wal iman qurina jami'an. Malu dan iman itu, ya, saling beriringan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jika diangkat salah satunya, maka akan diangkat yang lain. Artinya jika malu diangkat dan tidak ada rasa malu pada diri seseorang, iman pun hilang kesempurnaannya. Dan sebaliknya juga, jika iman hilang pasti tidak punya malu. Sudah pasti enggak punya malu. Tidak ada iman, tidak ada malu, sudah pasti. Ini luar biasa. Ya, bahkan hadis ini hadis yang sahih, ya. Al-haya wal iman qurina jami'an. Sifat malu dan iman saling berjalan seiring seirama. Jika diangkat salah satunya, maka akan hilang yang lainnya. Ini luar biasa, ya. Dan ini nyata bagaimana orang-orang yang kehilangan rasa malu, maka terlihat di bagaimana amalan perbuatan dia. Dan juga kita melihat orang-orang yang tidak memiliki iman pasti tidak memiliki rasa malu kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian disebutkan juga bahwa al-haya'u miftahun likulli khairin. Rasa malu adalah kunci semua kebaikan. Malu adalah kunci semua kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang, tidak membawa kecuali kebaikan. Rasa malu tidak mungkin membawa kecuali berupa kebaikan-kebaikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, al-haya'u khairun kulluh. Dan rasa malu adalah kebaikan semuanya. Rasa malu adalah kebaikan semuanya. Bal huwa dinu kulluh. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa bahkan rasa malu itu adalah semua agama, semua ajaran Islam terkumpul pada sifat malu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan juga al-haya'u mighlaqun likulli syarr, dan sebaliknya. Rasa malu itu adalah penutup semua pintu keburukan. Sebagaimana rasa malu pembuka pintu kebaikan, maka rasa malu ini adalah penutup pintu semua keburukan. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, min alamatis syaqwah, di antara tanda seseorang itu menjadi orang yang binasa atau menderita susah, kata beliau, al-qaswatu fil qalbi, kerasnya hatinya.
wa qillatul haya, dan minimnya rasa malu yang ada pada diri dia, warraghbatu fid dunya wa tulul amal, dan cita-cita tinggi untuk dunia dan juga berangan-angan yang jauh untuk meraih dunia tersebut. Wa qala Ibnu Hibban juga mengatakan, fal wajibu 'alal aqili luzumul haya, yang wajib bagi orang-orang yang berakal adalah selalu untuk berada dan menetapi sifat haya, malu, li'annahu aslul aqal, karena malu itu adalah pokok akal manusia, pokok kecerdasan ada pada sifat malu. Wa buzrul khair, dia adalah benih kebaikan. Wa tarkuhu aslul jahli wa buzrul syarr, kata beliau, dan meninggalkan malu adalah pokok kejahilan dan benih segala keburukan yang mungkin ada pada diri seseorang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhnya seseorang ke dalam maksiat, dia tidak mengerjakan ibadah kepada Allah, jatuh ke dalam kesyirikan, malas ibadah salat dan yang lainnya. Bagi perempuannya ditambah lagi dengan tidak ada tutup auratnya atau bermudah-mudahan di dalam bergaul, ya, dan semisalnya, maka ini jelas ya disebabkan karena malu yang sudah hilang, malu yang sudah hilang. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa al-haya mushtaqqun minal hayat. Kata haya dalam bahasa Arab yang diartikan malu dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab al-haya ini adalah kata jadian dari kata al-hayatu, yaitu kehidupan. Luar biasa. Ibnu Qayyim mengatakan ya bahwa kata haya ini merupakan kata jadian dari kata al-hayatu, yaitu yang artinya kehidupan. Apa maksudnya? Kata beliau, faman la haya'a fihi fahuwa maitun fid dunya. Barang siapa yang tidak memiliki sifat malu, maka dia mayit, mati, hukumnya orang yang mati di dunia, kata beliau. Syaqiya fil akhirah, dia akan menderita di akhiratnya. Wa baina dzunubi wa qillatil haya wa adamul ghirah talazum, dan antara dosa ya dan minimnya sifat malu dan hilangnya rasa cemburu merupakan talazum, dua hal yang saling berkaitan erat. Antara dosa dan minimnya sifat malu, ini dua hal yang saling berkaitan erat. Artinya ketika orang tidak memiliki sifat malu, maka akan dekat dengan dosa. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan dia mayit hakikatnya, karena malu adalah kehidupan. Bagi orang yang tidak memiliki sifat malu, maka tidak ada kehidupan pada diri dia. Sebaliknya, artinya jika seandainya dia punya malu, maka dialah orang yang hidup di dunia dan bahagia di alam akhiratnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'u minallahi azza wa jal, dan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala yakunu bimuqabalati ni'amihi bisyukr. Malu dari Allah azza wa jal terjadi atau ada atau pelaksanaannya bimuqabalati ni'amihi bisyukr, dengan cara menerima nikmat-nikmat tersebut dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi nikmat Allah, menyikapi nikmat Allah Azza wa Jalla dengan cara bersyukur atas nikmat tersebut, dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmatnya, mengerjakan perintahnya dan menjauhi akan segala larangan Allah Subhanahu wa taala.
Al-haya'u minallah alla yaraka haitsu nahaka. Kata para ulama, malu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan jangan sampai Allah melihat kita di dalam sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencari kita di dalam perintahnya, di mana fulan? Di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia hadir dalam larangan Allah, namun gaib dan absen di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat di zaman kita mungkin bisa mengatakan bahwa zaman sedikitnya orang yang punya malu di zaman kita. Dan banyaknya orang-orang yang tidak lagi punya malu. Ya, sepinya masjid Allah Subhanahu wa taala dan ramainya tempat-tempat duniawi, tempat-tempat kemaksiatan yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama kita menegaskan juga bahwa isul haya minallah, faktor-faktor yang mendorong, faktor pendorong, motivator untuk bisa melahirkan sifat malu kepada Allah Azza wa Jal, yaitu al-mahabbatu lillah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan malu kepada sesuatu tersebut. Dia akan malu untuk berbuat sesuatu yang dilarang, yang dibenci oleh sang kekasih. Maka dia tidak akan berani untuk mengerjakan hal tersebut. Maka sebagaimana para ulama kita mengatakan, ta'sil ilah wa taz'umu hubbahu, Anda bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, namun Anda mengklaim cinta kepadanya. Ini merupakan sifat malu yang sangat-sangat tercela. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata mereka at-ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melahirkan sifat malu yaitu adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hilanglah sifat pengagungan dan hilang juga sifat cinta kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak lagi tersisa ketaatan, yang ada maksiat, tidak ibadah kepada Allah, tidak punya malu kepada Allah Azza wa Jal, maksiat ya, dan juga tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama kita menegaskan, ketika Anda kehilangan sifat malu, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah kepada Anda. Ingat bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada Anda. Enggak punya malu. Seseorang karyawan di hadapan atasannya, di hadapan bosnya, dia sangat malu. Sangat malu. Kenapa demikian? Dia diberikan tunjangan kehidupan. Dia diberikan upah gaji bulanan, dengan itu dia hidup bersama anak istri keluarga dia. Maka atas kebaikan sang atasan dia pun malu. Bertemunya malu. Berbicara pun dia beradab. Ya, dipanggil segera datang dan seterusnya. Namun kata para ulama kita, wahai akhil karim, saudara yang mulia, di mana rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan segala-galanya, kepada kita? Seharusnya malunya kita kepada Allah lebih besar dibandingkan malunya kita kepada manusia. Namun terkadang kita tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla, namun lebih besar malu kita kepada manusia. Ulama kita mengatakan, ala tastahi an ta'siyal ladzi yarzuquk? Tidakkah Anda malu kepada zat, Anda maksiati zat yang memberikan Anda kehidupan rezeki? Ala tastahi an ta'siyal ladzi yut'imuk? Tidakkah Anda malu kepada zat yang memberikan Anda makanan? Tidakkah Anda malu, kata mereka, ala tastahi an ta'siyal ladzi yusqik? Tidakkah Anda malu dari berbuat maksiat kepada zat yang memberikan Anda minuman? Ala tastahi an ta'siyal ladzi yushfik?
Tidakkah Anda malu untuk bermaksiat kepada zat yang menyembuhkan penyakit-penyakit Anda? Ala tastahi an ta'siyal ladzi yu'wik. Tidakkah Anda malu untuk bermaksiat kepada zat yang menjaga, memberikan kenyamanan kehidupan kepada Anda? Ala tastahi an ta'siyal ladzi yamlikuka wa yamlikul kaun alladzi ta'ishu fi. Tidakkah Anda malu untuk bermaksiat kepada zat yang memiliki Anda dan memiliki dunia seisinya, tempat Anda tinggal tersebut? Maka ini selalu ada pada diri kita. Yang memberikan kita bukan atasan kita, yang memberikan segala-galanya, menyembuhkan kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki, makan dan minuman, dan segala-galanya adalah Allah, yang lebih pantas untuk kita malu kepadanya. Kita persembahkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak terlihat besar rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada, kecuali hanya sedikit malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita pun berbuat ya sekedar basa-basi kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dengan hati, tidak dasarnya malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terlihat dalam amalan kita, dalam ibadah kita, syukurnya kita, menuntut ilmunya kita, semangatnya kita ibadah kepada Allah dengan perintah Allah, dengan larangan Allah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak punya malu. Silakan tanya diri kita masing-masing, apakah saya punya malu kepada Allah Azza wa Jalla? Berapa persen besarnya malu saya kepada Allah dibandingkan rasa malu saya kepada manusia? Dan sering kita mendengar ya orang-orang mengatakan malu kepada orang-orang, malu kepada tetangga, malu kepada fulan dan seterusnya. Tidak pernah mengatakan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala-galanya. Makanya Al-Imam Nawawi mencantumkan hadis ini di dalam hadis Arba'in karena besarnya kedudukan sifat malu yang harus ada di dalam diri setiap insan muslim dan muslimah yang dia bercita-cita tinggi meraih surga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama kita juga mengatakan, kaifa yakunul haya minallah? Bagaimana kita malu kepada Allah? Praktek malunya kita kepada Allah seperti apa? Mereka mengatakan, yaitu datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah sebenar-benar malu. Qala qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah, kami sudah malu ya Rasulullah. Qala laisa dzak, bukan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnal istihya minallah haqqal haya, akan tetapi sebenar-benar malu yang dimaksud adalah antahfazar ra'sa wa ma wa'a, Anda jaga kepala Anda dan apa yang ada di kepala Anda, mata, telinga, mulut kita, pikiran kita. Wa ma wa'a wal batan wa ma hawa, dan Anda menjaga perut Anda dan apa yang dikandungkan oleh perut tersebut dari makanan yang masuk, minuman yang masuk. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa menjaga kepala dan apa yang dikandung kepala tersebut, dan juga menjaga perut dan apa yang dikandungnya, kata beliau, faqad istahya minallahi haqqal haya, dia sudah malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Lihat di zaman kita, lisan kita, mata kita tidak jaga terkadang. Makanan kita, minuman kita pun juga tidak kita jaga. Maka bagaimana kita bisa malu? Nilai malu kita kepada Allah sangat minim. Minus, ya. Tidak ada rasa malu kita lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang ada di kepala kita tidak lagi terjaga, yang ada di perut kita juga tidak.
Ya, yang penting kenyang perutnya, yang penting ya mengerjakan apa yang disuka-sukainya. Maka tidak ada lagi rasa malu kepada Allah Azza wa Jal. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menjelaskan haqqul haya minallah an tahfazar ras wa ma wa'ah, yaitu sebenar-benar malu kepada Allah. Malu yang sebenar-benarnya Anda jaga kepala Anda dan apa yang dikandungnya. Fala tada' ra'saka li ghairillahi sajidan. Jangan letakkan kepala Anda sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tarfa'hu ala ibadillahi takabbura. Jangan angkat kepala Anda dalam rangka untuk sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa an tahfaza ma wa'ahu ra'su minan ni'am, dan Anda jaga pula yang dikandung oleh kepala dari kenikmatan yang Allah berikan di kepala tersebut. Kal fami wal lisani wal aini wal udhuni, seperti mulut Anda, lisan Anda, mata dan juga telinga Anda. Syukuri selalu nikmat itu. Jangan sampai Anda tidak punya malu kepada Allah Azza wa Jal sehingga suatu saat Allah cabut itu, na'udzubillahi min dzalik. Allah berikan, maka jaga, syukuri. Itu bagian dari malu kepada Allah Azza wa Jal, dari bagian kepala kita. Wa haqqul haya minallahi an tahfazal batan wa ma hawa wa hifdhu yakunu bitinabi aqlil harami wa ma fi syubha. Yaitu kata para ulama, malunya ya kita kepada Allah dengan menjaga perut dan apa yang dikandungnya, yaitu menjaganya dari apa yang dimakan dari makanan yang haram atau syubhat-syubhat ya yang mungkin ada. Fayakunu hifdhuhu fi hifdzil farj min al-wat'il haram. Dan juga kata para ulama, menjaganya, menjaga perut, yaitu dengan menjaga kemaluan dari berbuat perzinaan. Wan nadhal haram, melihat kepada yang haram. Wal lamsil haram, menyentuh yang haram. Wa hifdzur rijlaini minas sa'i bihima ilal haram, menjaga kedua kaki untuk melangkahkan keduanya ke tempat yang haram, dan menjaga kedua tangan dari menyentuh dengan keduanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqul haya minallah an tazkural mauta. Malu kepada Allah dengan cara sering mengingat kematian. Lianna man dzakara lianna man dzakara anna idhamu satasiru baliyah. Karena mengingat kematian itu, dia anna idhamahu satasiru baliyah, bahwa mengingat bahwa tulang belulangnya akan menjadi habis, menjadi punah. Wa a'dha'ahu mazzaqa, dan anggota tubuhnya juga akan hancur lebur. Maka dia hendaklah malulah dia kepada Allah dengan mengingat kematian, dan bahwa tulang belulangnya, anggota tubuhnya akan menjadi santapan cacing tanah dan semisalnya. Haqqul haya minallah alla tashtaghil bid dunya 'anil akhirah. Ulama kita juga menegaskan bahwa malu yang sebenar-benarnya yaitu seseorang tidak sibuk dengan dunia dan lalai dari akhirat, lalai daripada akhirat. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Maka barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan kebanyakan perhiasan-perhiasan dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang penjelasan para ulama di sini ya tentang malu, dan begitu luas pembahasannya, karena malu ini memiliki dua bagian kata para ulama. Malu kepada Allah dengan hal yang kita sebutkan di muka secara singkat, dan yang kedua al-haya'u minan nas, malu kepada manusia. Malu kepada manusia. Dan sifat malu kepada manusia adalah khuluqun hasanun jamil, akhlak yang baik dan indah yang mencegah dia dari aib-aib, keburukan-keburukan yang mungkin ada. Sehingga para ulama kita menegaskan bahwa malu kepada Allah sangat mulia,
dan malu kepada manusia, yaitu dengan meninggalkan segala sesuatu yang menggugurkan muruah, menggugurkan nilai, harkat martabat dan marwah seseorang di hadapan manusia tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat malu kepada Allah dan juga kepada manusia. Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan, la khaira fi man la yastahyi minan nas. Tidak ada kebaikan orang yang tidak memiliki sifat malu kepada manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat kepada kita semuanya tentang pentingnya sifat malu, dan semoga Allah berikan kita, hiasi diri kita, akhlak kita dengan adanya sifat malu kepada Allah Azza wa Jalla dan juga sifat malu kepada manusia. Wallahu taala a'lam bisawab. Jika ada soal, pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan dan silakan menyampaikan pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya kami sampaikan bahwa kami dari tim DG Official dan juga tim MBI ya mengadakan membuka donasi untuk tebar kurma di bulan Ramadan nanti, insya Allah. Semoga Allah pertemukan kita di Ramadan, yang mana kurma tersebut akan dibagikan ya ke panti-panti yatim, fakir miskin, dan juga acara buka bersama, dan juga akan dibagikan kepada kaum muslimin lainnya yang membutuhkan. Dan saya kira ya menikmati buka puasa dengan kurma pun masih tidak semua kalangan menikmatinya. Terkadang ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang aktif di masjid ya, sedangkan dia merupakan sunnah kata para ulama kita berbuka dengan kurma. Maka kami mengajak kepada kaum muslimin untuk ikut andil di dalam memberikan donasinya kepada tim ya, rekening yang sudah dicantumkan di player ya, yang sudah disebarkan, agar ikut memberikan bantuan untuk berbagi kepada kaum muslimin, karena mengingat juga besar pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man fattara iman, barang siapa yang dia memberikan menu buka puasa untuk orang yang berbuka, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka kepada dia. Beri menu buka kepada dua orang puasa untuk dia juga. Beri menu buka untuk 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka bayangkan bagaimana besarnya pahala kita yang kita berikan ketika kita berbagi ini dan kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan. Semoga Allah mudahkan kita semuanya di dalam berbuat kebaikan di musim-musim kebaikan. Allah berikan kemudahan kepada semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan. Jazakumullah khairan kepada tim yang bertugas dan kepada ikhwan yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berkahi kita semuanya dan Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.